Ya, mulai 1, 2. Apa dulu ya? Absen dulu, Dak. Wah, ngecek ponnya kalau aku jawab, aku lagi di pasar. Nggak bisa, Ci. HP aku cuma 1. Paha dengan sayap, Bayu. Paha dengan sayap. Suci. Ada, jawab ya. Ci. Suci terakhir kok, Ci. Tenang. Oke. Daya. 1, 2, 3. Belum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang peristiwa kontemporer dunia. Nah, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian apartheid di Afrika Selatan, selanjutnya ada people power di Filipina. Nah, tadi kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, dan Ibu sudah meminta kalian untuk mencari materi dari berbagai sumber, dan menyiapkan pertanyaan kepada setiap kelompoknya. Oke, sekarang kita mulai saja pembelajaran kita dengan membaca doa. Ibu minta kepada Ma'ruf untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk sebelum pemulaian pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya, ya, terima kasih Ma'ruf. Selanjutnya kita absen dulu ya. Rohani Tampu Bolon ada? Bu, Oke. Lebda Tias, hadir Bu. Ella Maharani, Hadir Bu. Muhammad Ikwan, hadir ya. Veronica, Hadir, Bu. Nesti Lauri, Nesti namanya ada nih. Oke. Ria Anjani, Hadir Bu. Shizuka, mana Shizuka? Nurul Anisa, Nurul nggak masuk ya, berarti Alpa. Ma'ruf Safi'i, hadir. Bu. Suci Adelsa, Suci ini lagi di pasar. Bu. Jaringan mungkin Bu lagi susah di kampung dia, Bu. Desi Rahmadani hadir. Oke, namanya ada. Oke, untuk selanjutnya kita mulai diskusi kita. Yang pertama, Ibu minta kepada kelompok 1, siapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Saya Oke, Bu. Rohani, silahkan. Yang lain tolong disimak ya. Baik Bu, terima kasih Bu sebelum. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Rohani Bolon dari kelompok 1 akan membacakan materi proses runtuhnya Vietnam Selatan tidak dipungkiri akibat perang Indochina yang kedua yang terjadi antara pada tahun 1157 dan 1975 di Vietnam.
Berikut adalah proses runtuhnya Vietnam Selatan. Yang pertama itu pada abad ke-19, Vietnam dikuasai oleh negara Prancis. Lalu setelah Prancis melepaskan Vietnam, Jepang menguasai Vietnam pada Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang berhasil dikalahkan di Perang Dunia Kedua, Vietnam kembali jatuh ke tangan Prancis. Lalu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa dan di dunia telah terjadi perang dingin antara blok liberal dan blok komunis. Vietnam terbagi menjadi dua bagian blok liberal, di mana Vietnam dipimpin oleh Ho Chi Minh berhaluan komunis, dan Vietnam Selatan dipimpin oleh Nguyen Dinh Diem dan di Amerika luas. Dan akhirnya pada 1967 Amerika di Vietnam telah berhasil dipukul mundur oleh Vietnam melalui perang darinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rohani. Itu materinya sudah lengkap. Sekarang Ibu minta kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Nesti, silakan. Bertanya itu apa dimaksud dengan Perang Indochina? Oke, itu saja, Nesti. Oke, Ibu minta tolong pertanyaannya dicatat di kolom chat ya. Soalnya suara Nesti putus-putus. Oke, untuk kelompok 1, Oke, Bu. ada yang bisa langsung menjawab? Atau Ibu pilih? Saya, Bu. Oke, Ella, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesti. Perang Indochina adalah sebuah perang yang merupakan bagian dari Perang Dingin yang terjadi antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam atau Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Sekian, Bu. Oke, terima kasih, Ella. Jawabannya sudah betul. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, di sini Ibu menggunakan media scrapbook yang Ibu buat sendiri sebagai media pembelajaran kita, yaitu mengenai sejarah kontemporer dunia. Nah, untuk di sini materi yang pertama yaitu mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, Vietnam ini kan merupakan sebuah negara yang dahulunya itu dijajah oleh negara Prancis. Namun pada saat Perang Dingin, Prancis ini sempat mengalami kekalahan oleh pasukan komunis di Vietnam, itu di bawah pimpinan Ho Chi Minh, seperti yang telah dijelaskan oleh Rohani tadi. Nah, karena Amerika Serikat ini kan berideologi liberal, jadi mereka tidak ingin adanya paham komunis yang menyebar di Vietnam. Nah, mereka ini akhirnya berjanji untuk mengirimkan pasukan untuk menolong Vietnam Selatan dalam melawan pasukan komunis yang ada di Vietnam. Selanjutnya, nah ini berbagai materinya. Yang pertama itu, Presiden Vietnam itu pernah berganti 2 kali. Dari Nguyen Van Thieu ke Tran Van Vuong. Nah, Nguyen Van Thieu ini adalah presiden yang menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat saat mereka berjanji ingin mengirimkan bantuan militer kepada Vietnam Selatan. Namun, janji tersebut tidak ditepati sehingga Vietnam Selatan itu kekurangan kekuatan militernya dan akhirnya mengalami kekalahan dari Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Oleh karena itu, Vietnam Selatan itu akhirnya runtuh. Oke, itu untuk materi yang pertama. Ibu rasa cukup.
Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, penyampaian materinya. Ada yang bisa? Saya bisa, Bu. Oke, silakan Veronica. Baik, terima kasih, Bu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu perjuang yang menghapuskan apartheid adalah Nelson Mandela pada tahun 1961 sedang memimpin rakyat Afrika untuk tinggal di dalam rumah. Tetapi aksi itu dilanggar oleh pemerintahan dan Nelson dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 1962 selama 28 tahun. Akhirnya Nelson pun dibebaskan pada 11 Februari 1990. Pada masa pemerintahan Frederick William, pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika dalam memperjuangkan penghapusan pemerintahan apartheid. Pada tanggal 2 Mei 1990, untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 7 Juni 1990, Frederick William de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap negara bagian di Afrika Selatan. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Veronica. Selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Ma'ruf, silahkan. Untuk kelompok 2, pertanyaan saya, Bu. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menghapuskan politik apartheid di Afrika Selatan? Itu, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke, Ibu minta tolong ditulis di kolom chat pertanyaannya. Untuk kelompok 2, ada yang bisa menjawab atau butuh waktu? Ya, Bu, ingin menjawab, Bu. Oke, Ria, silahkan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mahruf. Dan pertanyaannya, upaya apa saja yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menghapuskan politik apartheid di Afrika Selatan? Perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan apartheid memakan waktu yang lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negaranya, baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya, agar mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangannya dalam menghapuskan kekuasaan apartheid di Afrika Selatan. Sekian, Bu, jawaban dari saya, Bu. Oke, terima kasih Ria. Kepada Ma'ruf, apakah jawaban dari Ria tadi sudah jelas? Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Dan paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai akhir dari politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Sebentar ya. Di sini materi kita mengenai akhir dari politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan sebuah negara jajahan dari negara Inggris, yang rata-rata masyarakat Inggris pada saat itu memiliki kulit yang berwarna putih. Nah, Afrika Selatan ini tidak luput dari imperialisme negara-negara barat. Pada tahun 1870 itu Inggris mulai mengeksploitasi kekayaan di wilayah tersebut. Nah, antara tahun 1910 sampai 1948 itu
orang-orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan itu mulai membentuk kebijakan yang memisahkan warna kulit antara warga Afrika dengan warga lainnya. Nah, kebijakan tersebut itu dikenal sebagai era pemisahan. Ini merupakan cikal bakal dari adanya politik apartheid itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada akhir dari politik apartheid. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, ini ada Nelson Mandela. Nah, untuk akhir dari politik apartheid itu sendiri digagas oleh seorang Nelson Mandela. Nelson Mandela ini pernah dipenjara karena sangat menentang politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Namun setelah bebas dari penjara, ia itu kembali aktif dalam menentang adanya politik apartheid. Nah, ia itu sering melakukan kampanye untuk hak-hak sipil warga negara kulit hitam. Setelah berbagai usahanya, ia berhasil bernegosiasi dengan masyarakat Afrika Selatan pada saat itu dan akhirnya maju untuk ikut dalam pemilihan. Nah, pemilihan umum ini diadakan pada tahun 1994, di mana pada pemilihan ini untuk pertama kalinya warga kulit hitam itu secara bebas diikutsertakan dalam pemilihan tersebut. Akhirnya dalam pemilihan ini itu Nelson Mandela memenangkan dengan suara terbanyak. Nah, akhirnya Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan yang berkulit hitam untuk yang pertama kalinya. Mungkin itu materi dari Ibu. Selanjutnya kita berlanjut kepada kelompok 3. Untuk penyampaian materi, Ibu minta kepada Desi Rahmadani. Baik, Bu. Materi kelompok 3 itu terkait people of power di Filipina. People power di Filipina adalah gerakan demonstrasi massal yang terjadi di Filipina pada tanggal 22 sampai 25 Februari tahun 1986. Nah, Ferdinand Marcos awalnya tuh terpilih sebagai presiden Filipina pada tahun 1965. Ferdinand mengalahkan Presiden Diosdado Macapagal dengan selisih 50 hingga 43% suara. Marcos itu terpilih lagi dalam pemilihannya pada tahun 1969. Nah, kali ini ia mengalahkan Sergio Osmena yang total sebesar 61 hingga 30% hak suara. Presiden Marcos dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden pada tahun 1973. Namun pada tanggal 23 September 1972, dalam proklamasi Presiden nomor 1081, ia mendeklarasikan darurat militer dan menyatakan diri sebagai diktator. Nah, pemerintahan Marcos itu ditandai dengan korupsi yang merajalela, yang melibatkan istrinya juga, Imelda Marcos. Presiden Marcos menekankan pihak yang berlawanan dan menghapuskan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Presiden Marcos juga membubarkan Kongres Filipina dan menutup media. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3, Bu. Oke, terima kasih kepada Desi. Selanjutnya, Ibu minta dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Saya izin bertanya, Bu. Oke, Lebda, silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi saya, Lebda, akan bertanya ke kelompok 3. Apa yang menyebabkan aksi people power dan apa dampak dari peristiwa tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih, Lebda. Selanjutnya Ibu kembalikan ke kelompok 1. Ke kelompok 3.
Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Lebda? Suci, ada? Suci Adelsa? Kalau tidak ada, Ibu kurangi poinnya. Oke, Suci tidak ada. Baik, mungkin akan Ibu jawab sendiri. Tadi pertanyaannya bisa diulang kembali, Lebda? Oke, Bu, baik. Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan aksi people power dan apa dampak dari peristiwa tersebut? Oke, sebenarnya people power ini kan merupakan sebuah aksi massa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Filipina pada saat itu. Namun dalam aksi tersebut tidak adanya kekerasan. Aksi people power ini terjadi di Filipina pada tahun 1986. Nah, aksi tersebut itu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Filipina dengan pemerintahan Marcos yang pada saat itu dikenal sebagai presiden yang sering melakukan korupsi dan membatasi kebebasan di antara masyarakat Filipina. Oleh karena itu, masyarakat Filipina itu merasa kesal dan kecewa atas pemerintahan yang dilakukan oleh Marcos, dan mereka akhirnya beramai-ramai melakukan aksi massa tersebut. Selain itu, people power ini juga dilatar belakangi oleh terbunuhnya Aquino. Pada saat itu Aquino itu diasingkan ke Amerika Serikat. Namun setelah kembali ke Filipina, Aquino dibunuh oleh pemerintahan Marcos pada saat itu. Nah, untuk dampak dari people power itu sendiri, itu Marcos yang pada saat itu menjabat sebagai presiden itu diturunkan dari posisinya secara paksa oleh masyarakat Filipina. Bisa dikatakan Marcos ini sebagai Suharto dari Filipina. Jadi pemerintahannya itu sama seperti pemerintahan Suharto yang ada di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Mungkin Lebda, apakah masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu, itu sudah cukup jelas. Saya sudah sangat mengerti. Terima kasih, Bu. Oke, ini untuk 3 kelompok itu sudah selesai. Jadi, nah ini Ibu akan memperlihatkan sedikit dari gambar-gambar mengenai people power yang ada di Filipina. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini saat aksi tersebut terjadi. Nah, ini yang Ibu katakan tadi bahwa Marcos itu disebut sebagai Suharto dari Filipina. Nah, ini ada perempuan. Nah, perempuan ini merupakan istri dari Aquino yang tidak terima suaminya dibunuh saat kembali ke Filipina. Nah, mungkin itu saja materi untuk kita hari ini. Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini? Udah. Oh, Nisti. Oke. Tunggu ya. Boleh numpang nggak? Foni. Boleh nggak?